جمال الوجود بذكر الإله. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi ini konsep yang ketiga terhadap problem hukum syubhat. Kemudian yang keempat yang dijelaskan oleh para ulama terkait problem hukum syubhat, yaitu suatu perbuatan di mana perbuatan ini yang tidak dijelaskan, tidak ada nas, baik nas yang mewajibkan atau membolehkan, atau tidak ada nas yang melarangnya. Jadi satu pekerjaan tidak ada perintah, tidak ada yang membolehkan, begitu juga tidak ada yang melarang, gitu. Nah, untuk konsep poin keempat ini harus kita perhatikan nih baik-baik. Poin yang keempat ini para ulama menegaskan dikembalikan kepada kaidah pokok, yaitu apabila urusan ibadah maka ditetapkan ibadah al-aslu fil ibadah al-butlan itu, atau al-aslu fil ibadah haram. Kemudian kaidah yang keduanya al-aslu fil muamalati al-ibahah, asal sesuatu di dalam ibadah itu batal, atau asal sesuatu di dalam ibadah itu adalah haram. Artinya kita tidak boleh melaksanakan suatu ibadah ketika tidak ada yang memerintahkan. Tapi urusan dunia itu asal dasarnya adalah boleh. Contoh, hukum makan pisang. Ada tidak perintah makan pisang? Kulu mauza misalkan. Makanlah oleh kalian pisang. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Sebab pisang itu berhubungan dengan muamalah. Dengan begitu tidak ada dalil yang memerintahkan, bukan berarti haram. Haram pisang sebab tidak ada dalil yang memerintahkan makan pisang, bukan, dibalik. Tapi al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal sesuatu di dalam muamalah adalah boleh. Urusan keduniaan itu boleh. Makan pisang hukumnya boleh. Kenapa? Sebab tidak ada yang melarang, begitu. Ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkan. Ketika tidak ada dalil yang memerintahkan, maka tinggalkan. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan konsep perbuatan yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Maka dikembalikan kata para ulama kepada kaidah pokok, yaitu asal sesuatu dalam ibadah itu batal atau haram, asal sesuatu di dalam muamalah hukumnya boleh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lain halnya nanti dengan permasalahan atau contoh-contoh terkait dengan penetapan suatu hukum. Sebab nanti hukum yang berlaku menurut muamalah, sebagian para ulama menjelaskan ada hukum berkaitan dengan bolehnya sesuatu, haramnya sesuatu, atau perbuatan tersebut yang berkaitan dengan ibadah itu tidak boleh ditetapkan haram. Gini maksudnya. Jadi para ulama menegaskan ketika ada perbuatan-perbuatan di mana perbuatan ini masih samar atau tidak dijelaskan secara nas, tidak ada dalil yang memerintahkan dan tidak ada dalil yang melarang, maka para ulama menetapkan tidak boleh kita menetapkan hukum ini haram, atau tidak boleh menetapkan bahwa hukum ini adalah wajib. Nah, itu tidak boleh. Itu menurut sebagian ulama. Meskipun bentuknya adalah ijtihad gitu. Nah, meskipun ijtihad bentuknya, kecuali ijtihadnya yang sudah ijtihad jama'i gitu. Ijtihad jama'i pun nanti ada perincian secara panjang lebar nanti. Nah, misalnya begini. Ketika menetapkan sesuatu hukum di mana hukum ini tidak jelas, seperti yang sering kita bicarakan masalah tahlilan itu kan, tahlilan, kalau kita lihat konsep hukumnya itu memang tidak ada perintah. Jadi tidak ada perintah dari Rasulullah untuk mengadakan tahlilan atau hajat kematian seseorang. Itu tidak ada.
Kalau memang ada pasti Rasulullah lebih melakukan. Itu kan ketika wafatnya Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat pasti Rasulullah tahlilan. Kemudian pasti Rasulullah pun melaksanakan tahlilan terhadap nabi-nabi yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Tapi kan ini tidak, para sahabat pun tidak, semua tidak ada dalil. Nah, tapi itu pun tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Sebab ada yang mengatakan bahwa tahlilan itu masuk ibadah, dan ada pula yang mengatakan tahlilan itu masuk kepada adat, gitu kan. Nah, dengan begitu konsep kalau hukum kita ambil itu sebenarnya tidak boleh, menurut sebagian para ulama tidak boleh mengatakan tahlilan hukumnya haram, tahlilan hukumnya bid'ah, tahlilan hukumnya wajib, tahlilan hukumnya sunnah. Itu tidak boleh menurut sebagian para ulama, sebab hukumnya tidak jelas. Lantas apa yang harus digunakan? Maka konsep yang digunakan menurut sebagian para ulama, perbuatan tersebut lebih tepatnya perbuatan yang bersifat syubhat, begitu. Kenapa syubhat? Sebab ada ilat, gitu. Ada ilat di mana ilat ini tasyabuh kepada orang kufar, gitu. Nah, dengan ilat ini yang menunjukkan kepada tasyabuh kepada orang kufar, tapi ada kelompok yang lain yang mengungkapkan ini bukan ibadah, tapi ini adalah berupa adat, dan isinya pun bagus, pengajian, baca Quran, dan sebagainya. Nah, dari sinilah timbul perbedaan-perbedaan. Betul, memang isinya adalah pengajian, isinya adalah baca Quran, mauidhah, dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah tempatnya itu menetapkan suatu waktu ketika ada kematian baru diadakan pengajian yang disebut dengan tahlilan. Inilah yang jadi masalahnya, bukan masalah isinya pengajian, isinya mauidhah, baca Quran, dan sebagainya. Tapi masalahnya menetapkan suatu waktu, di mana menetapkan suatu waktu setelah adanya yang meninggal sama dengan orang-orang kafir. Nah, inilah yang disebut dengan syubhat. Dengan begitu, hebat sekali ini Imam Abu Daud. Konsep di dalam muamalah itu, hadis yang kedua yang diterapkan, yaitu menerapkan tentang hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Hati-hati, konsep muamalah itu harus kita terapkan terhadap hadis syubhat. Kenapa? Setiap yang syubhat itu harus kita tinggalkan, begitu. Maka dengan begitu tahlilan lebih bagus lagi, bahkan harus kita tinggalkan. Kenapa? Syubhat hukumnya. Nah, ini contohnya, gitu kan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian perkara syubhat dan yang lainnya, ini lain halnya nanti dengan permasalahan darurah. Sebab kalau darurah nanti ada kaidah yang mengatakan la muharramun ma'a idtirar. Jadi la muharramun ma'a idtirar. Tidak ada sesuatu yang haram apabila berkaitan dengan madarat. Jadi tidak ada syubhat lagi kalau madarat. Bahkan sesuatu yang haram pun itu bisa menjadi boleh ketika adanya darurah. Nah, jadi darurah itu bukan termasuk kepada syubhat, itu berbeda lagi hukumnya, jadi merubah. Tapi madarat dengan ihjaj atau lil ihtijaj itu berbeda. Jadi ada atau al-hajah, jadi ada darurah, ada al-hajah, itu harus dibedakan. Ada darurat, madarat, ada al-hajah, kebutuhan. Ini perbedaannya. Perbedaannya tipis sekali. Perbedaannya begini. Kalau darurah, sesuatu yang harus kita lakukan, sebab kalau kita meninggalkannya akan terjadi mara bahaya kepada kita. Dan sifatnya tidak ada penggantinya selain perbuatan ini, gitu kan. Itu darurah. Berbeda dengan al-hajah. Al-hajah itu awalnya sama, sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, akan terjadi mara bahaya kepada kita, tapi ada pengganti yang lain, begitu. Ada pengganti yang lain. Itu lil hajah. Jadi beda antara darurah dan hajah. Contohnya begini. Jika kita di tengah-tengah hutan tidak menemukan makanan sama sekali, dan kita kelaparan,
kemudian kita harus makan. Suatu hari ada anak babi yang lucu misalkan. Nah, anak babi yang lucu ini secara hukum kan babi haram. Tapi kita daruroh, nah dengan daruroh itu yang haram jadi boleh. Pencit, makan oleh kita. Pencitnya pun tidak usah pencit syar'i, sebab tidak ada menyembelih babi secara syar'i. Gitu kan bingung gitu kan. Menyembelih babi secara syar'i itu kan tidak jelas, jadi bebas gitu kan. Mau memotong daging hidup-hidup juga bebas, itu kan daruroh gitu kan. Daruroh itu kan tidak boleh berlebihan. Jadi daruroh itu mencukupi untuk kebutuhan kita saja, hanya saat itu daruroh namanya. Beda dengan lil hajah. Hajat itu kebutuhan itu adalah ada penggantinya. Misal di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan haram hukumnya minum dan makan dari bejana terbuat dari emas atau perak. Suatu saat piring Rasulullah SAW kan bolong, tapi Rasulullah mempatrinya, menambahnya dengan perak, gitu kan? Ya, menambah dengan perak, gitu kan? Nah, hal itu kan diperbolehkan karena kebutuhan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi antara daruroh dan hajah itu harus dibedakan, dan kita pun harus tahu konsep terhadap hukum syubhat. Syubhat juga berbeda nanti dengan ijtihad. Syubhat itu lebih kepada orang awam nantinya. Nah, ada juga sesuatu yang syubhat menurut yang lain, tapi tidak menurut yang lain, itu ada. Nah, ini mah sebagai ijtihad nanti. Ada ijtihad. Tapi sifat ijtihad juga tidak boleh menetapkan hukum secara gamblang, secara mutlak, itu tidak boleh. Sebab ijtihad, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Nanti ijtihad itu tidak bisa gugur dengan ijtihad yang lainnya. Misalkan seseorang menetapkan hukum boleh ketika sholat begini. Jadi, Allahu Akbar. Kemudian kita ruku, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, tangannya ke sini lagi. Kemudian ada juga yang berpendapat sami Allahu liman hamidah, tangannya ke bawah lagi. Dirumbaikan, dijulurkan tangannya. Ijtihad seperti ini tidak boleh seseorang mengatakan bagi orang yang sholatnya setelah sami Allahu liman hamidah i'tidal tangannya ke sidakep, itu tidak boleh sama sekali. Nah, tidak boleh mengatakan seperti itu ijtihad. Jadi ijtihad itu berlaku untuk yang berijtihadnya. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa gugur dengan ijtihad yang lainnya. Nah, ini konsep-konsep syubhat, ijtihad, daruroh, dan hajah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang terakhir adalah penerapan hukum syubhat. Penerapan hukum syubhat menurut para ulama ada 3. Yang pertama, syubhat hukumnya haram. Sekali lagi, yang pertama, syubhat hukumnya haram. Berdasarkan nas dalil dari hadis seterusnya di mana Rasulullah SAW menyatakan, waman waqa'a fi syubuhati waqa'al haram waqa'a fil haram. Barang siapa yang kena terhadap syubhat, maka dia sudah kena kepada apa yang diharamkan. Berarti konsep yang pertama disebutkan bahwa syubhat hukumnya haram dengan dalil wajhul istidlal waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sudah mengambil syubhat itu, berarti statusnya sudah mengambil yang haram. Menurut pendapat yang kedua, yang dimana pendapat ini menerangkan bahwa syubhat itu halal, boleh, tidak haram, boleh hukumnya. Hal ini diambil wajhul istidlalnya dari hadis yang sama, di mana Rasulullah SAW menyatakan karro'i yar'a haulal hima. Jadi syubhat itu kata Rasulullah seperti pengembala yang sedang mengembala di perbatasan, yushiku ayurfa'a. Hampir-hampir saja dia membinasakannya, gitu kan. Hampir-hampir menjerumuskannya. Jadi seperti pengembala yang ada di sebuah batasan, sehingga si kambing dan sebagainya ini hampir-hampir memakan makanan yang haram, gitu kan, tapi tidak memakan yang haram. Dia hampir-hampir kata Rasulullah.
Yushiku kan hampir-hampir dia melakukan apa yang diharamkan, berarti kan belum. Maka para ulama menyatakan pokok asal syubhat itu hukumnya boleh. Jadi pendapat yang pertama syubhat hukumnya haram, pendapat yang kedua syubhat itu hukumnya boleh. Kenapa? Sebab kata Rasulullah seperti pengembala yang hampir-hampir melewati batasan itu kan, di mana batasan itu bisa mengharamkan atau menjerumuskannya. Pendapat yang ketiga terkait hukum syubhat itu adalah bahwa syubhat itu bukan halal, bukan haram. Syubhat itu tidak haram, tidak boleh. Jadi ada di pertengahan hukum. Ini pendapat yang ketiga. Apa wajhul istidlalnya? Wajhul istidlalnya para ulama mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Haram itu sudah jelas, nas dalilnya sudah jelas, halal itu sudah jelas, dan haram pun sudah jelas. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Tapi ada di antara keduanya, antara halal dan haram, mustabihat, ada yang syubhat. Nah ini secara hukum. Jadi secara hukum ada tiga, ada yang haram, ada yang halal, ada yang antara halal dan haram. Pendapat yang terkuat adalah jelas pendapat yang ketiga, yaitu bahwa syubhat itu ada di antara halal dan haram. Akan tetapi kita selaku orang mukmin wajib untuk zuhud dan waro, yaitu kita wajib untuk meninggalkannya. Kenapa? Sebab kata Rasulullah SAW, orang yang kena atau orang yang mengambil terhadap perkara yang syubhat ditakutkan orang tersebut kena terhadap haram. Maka barang siapa yang meninggalkan syubhat berarti dia sudah menyucikan dirinya dan agamanya. Itu perkara syubhat. Jadi konsep yang kedua dari ribuan hadis yang kedua dari 4 hadis nomor 2 kata Abu Daud, sebagai pilar muamalah kita harus menerapkan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yaitu perkara syubhat. Antara halal dan haram adanya syubhat. Wajib kita tinggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang hukumnya samar, hukumnya tidak jelas. Apakah ini harus dikerjakan atau harus ditinggalkan? Urusan ibadah, ketika tidak ada penjelasan, tidak ada perintah, tinggalkan oleh kita. Hukum muamalah, tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti hukumnya boleh. Ini perkara antara kaidah-kaidah yang berkaitan dengan syubhat. Sekali lagi, hadis yang kedua adalah merupakan hadis konsep bermuamalah, yaitu harus memperhatikan terkait hukum syubhat. Insya Allah besok kita lanjutkan terhadap hadis nomor 3 dan nomor 4 yang berkaitan dengan 4 pilar hadis yang berkaitan dengan muamalah, atau para ulama menyebutnya dengan usul sunan. Ada usul Islam, ada usul fikih, dan ada usul sunan. Usul sunan hadisnya ada 4. Usul sunan itu adalah 4 pilar hadis perbuatan atau 4 pilar hadis di dalam muamalah atau perbuatan. Hadis yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang niat, yang kedua syubhat. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan menjadi tazkirah dan ilmu bagi kita semua. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وترى دموع العاشقين السين هذا رسول الله هذا المصطفى